Oke, berikutnya akan kita lanjutkan dengan pembahasan pokok-pokok hukum pajak dalam mata kuliah pengantar hukum di Indonesia. Nah, pada saat kita membahas pokok-pokok hukum pajak, ini sebetulnya kita masuk ke dalam ranah jenis hukum publik. Ya, hukum publik adalah hukum yang mengatur antara warga negara dengan lembaga, pejabat, instansi negara. Nah, salah satu yang menghubungkan antara warga negara dengan negara adalah pembayaran pajak. Ya, pembayaran pajak sebagai bagian dari kewajiban warga negara. Nah, pengertian pajak adalah iuran kepada negara yang terhutang oleh wajib pajak dan wajib dibayarkan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan prestasi. Ya, poinnya adalah iuran kepada negara. Yang kedua adalah wajib dibayarkan. Yang ketiga adalah berdasarkan undang-undang. Yang keempat adalah tidak mendapatkan prestasi atau balas jasa secara langsung. Itu yang namanya pajak. Ya. Karena nanti Anda akan mengenal satu lagi jenis yang masuk ke dalam kas negara adalah retribusi. Pendapatan negara terdiri dari dua. Ya. Pendapatan negara. Ya, yaitu pajak yang pertama, yang kedua adalah retribusi. Semuanya ini adalah bentuk-bentuk iuran. Yang membedakan adalah pajak tadi terdiri dari iuran yang wajib dibayarkan pada negara tanpa mendapatkan prestasi secara langsung. Harus berdasarkan undang-undang. Jadi negara tidak bisa, dinas pajak dalam hal ini tidak bisa langsung menarik pajak tanpa ada dasar peraturan perundangan. Harus dibuat peraturan perundangan dulu, baru kemudian dilakukan pemungutan pajak. Ya. Karena pemungutan pajak pada dasarnya adalah perpindahan harta kekayaan dari individu atau pribadi kepada negara. Sedangkan retribusi, ya, ini tidak langsung ini ya, untuk membedakannya. Tidak langsung prestasinya. Prestasi yang didapatkan tidak langsung. Sehingga kalau kita bayar pajak, misalnya contohnya bayar pajak bumi dan bangunan. Bukan berarti kemudian pada tiap-tiap tahun kita akan mendapatkan bantuan dari negara karena kita membayar iuran, misalnya dapat pupuk, dapat cat gitu, karena judulnya kan adalah pajak bumi dan bangunan. Bukan seperti itu, ya. Tapi kita akan mendapatkan prestasi tidak langsung dari negara berupa layanan-layanan publik. Misalnya, Anda kan kuliah di negeri nih, Anda kan nggak perlu bayar saya. Anda tidak perlu bayar dosen, tidak perlu membayar gedung sewanya, tidak perlu membayar operasional kampus, nggak perlu. Ya. Bayaran yang Anda bayarkan kepada kampus, ya, itu adalah hanya bantuan. Nah, kalau Anda mau tahu berapa mestinya pembayaran yang cukup untuk fasilitas seperti di Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, yaitu sekitar 9,5 juta per semester per mahasiswa. Jadi Anda itu datang ke sini, lulus tes, itu disubsidi oleh negara, bayar 2,5 juta, sisanya itu ditanggung negara. Ya, ini adalah bagian dari bentuk prestasi tidak langsung yang disediakan negara untuk layanan pendidikan sebagai bentuk layanan publik bidang pendidikan. Jalan raya misalnya mau dibangun, kita tidak pernah dimintain iuran untuk membangun jalan raya. Ya, kita pakai saja. Kalau yang berbayar seperti tol gitu ya, itu bukan pajak namanya, kita memang membayar, ya, karena memang itu jalanan yang berbayar. Kemudian ada puskesmas, apakah kita dimintain iuran untuk mendirikan puskesmas, sekolah dasar negeri, SMP negeri, SMA negeri, perguruan tinggi negeri, nggak pernah dimintain iuran. Dari manakah itu? Dari pendapatan negara yang sumbernya adalah pajak. Kita membayar pajak tidak akan mendapatkan prestasi secara langsung. Kita akan menikmati fasilitas-fasilitas publik dari negara yang dikelola oleh pemerintah dari pajak itu, kemudian prestasi itu kembali lagi ke kita dalam bentuk layanan publik. Oke, ya. Kemudian yang kedua adalah pendapatan negara retribusi. Ini yang berbeda. Nah, retribusi ini adalah iuran yang mendapatkan prestasi secara langsung. Contohnya misalnya retribusi parkir misalnya. Kalau kita nggak parkir, kita nggak perlu membayar
retribusi parkir. Kalau kita tidak ingin sampah kita diambil oleh dinas kebersihan kota, kita nggak perlu membayar retribusi sampah. Jadi dengan membayar retribusi ini, kemudian kita mendapatkan prestasi secara langsung, yaitu mendapatkan tempat untuk parkir, mendapatkan layanan pengambilan sampah misalnya begitu. Jadi retribusi itu mendapatkan prestasi secara langsung. Kalau kita tidak menggunakan, tidak berkewajiban untuk membayar. Itu perbedaan yang mendasar antara pajak dengan retribusi ya. Nah, di dalam pajak kemudian ada pajak langsung dan ada pajak tidak langsung. Iya, pajak langsung. Pajak tidak langsung. Nah, oh iya, ada satu hal yang membedakan. Saya agak tertinggal, kelupaan. Ya, bahwa di dalam hukum selalu ada bagian hukum formal dan hukum material. Nah, kita harus menyadari dalam belajar hukum pajak, Anda ada di dalam ranah hukum formal. Ya, jadi belajar hukum pajak itu bukan belajar bagaimana menghitung pajak, itu bagian mahasiswa ekonomi. Nah, di Fakultas Syariah dan Hukum, kita belajar hukum pajak itu formalnya, peraturan perundangnya. Nanti ada mata kuliah tersendiri yang Anda pelajari, misalnya tujuan pajak itu apa, asas-asas pajak itu apa saja, bagaimana pengelolaan pajak, timbulnya kewajiban pajak bagaimana, SPT itu apa. Jadi sarjana hukum hanya mengetahui hukum pajak itu dari segi formalnya, berbeda dengan perpajakan ya. Jadi nanti Anda kalau dapat mata kuliah hukum pajak itu bukan berarti menghitung-hitung pajak, tidak ya, hanya pokok-pokok di dalam peraturan-peraturan bagaimana mengatur pemungutan pajak dan lain sebagainya, bukan perhitungannya. Oke, nah kita lanjut ke jenis pajak. Ada pajak langsung, ada pajak tidak langsung ya. Untuk pajak langsung ini adalah pajak yang dipikul secara langsung, dibebankan gitu ya, dibebankan pada orang pribadi yang menjadi wajib pajak ya, langsung. Misalnya seperti pajak penghasilan, pajak kekayaan, kemudian pajak perseroan, kemudian ada lagi pajak dividen misalnya. Pajak jual beli ya, kalau jual beli tanah tadi kan kita bahas agraria, itu penjual dan pembeli terkena beban pajak. Nah, itu adalah pajak langsung ya, yang langsung dibebankan kepada individu yang merupakan wajib pajak. Sedangkan pajak tidak langsung itu adalah pajak yang akhirnya gitu, hasil akhir dari pemungutan pajak itu meningkatkan harga ya. Jadi dia tidak langsung dikenakan kepada pembelinya, misalnya pajak jual beli, pajak barang-barang mewah misalnya, atau pajak biaya materai, pajak warisan, pajak penjualan, kemudian ada lagi dulu ada pajak pertambahan nilai PPN ya. Itu dikenakan secara tidak langsung. Kita akan membayar pajak itu kepada penjual ya. Nah, biasanya sekarang diganti PPN yang dulu itu, pajak pertambahan nilai PPN itu sekarang sudah berubah menjadi pajak restoran ya. Kalau kita makan di warteg gitu kita nggak kena pajak, karena si tukang warteg itulah yang terkena pajak langsung berupa retribusi, biasanya begitu ya. Sedangkan kalau kita makan misalnya di waralaba apa begitu, ada pajak restoran 10%. Terus kita belanja di pasar tradisional itu tidak terkena pajak. Tapi kalau kita belanja di Matahari Dead Store misalnya, Superindo, itu ada pajak 10%, pajak daerah atau pajak apapun namanya, itu dulu namanya PPN. Itu 10% dari nilai belanja kita. Itu disebut pajak tidak langsung. Karena itu akan meningkatkan harga. Gitu ya. Anda coba perhatikan baik-baik kalau misalnya makan di tempat-tempat waralaba, restoran, misalnya Pizza Hut, McDonald dan sebagainya, itu ada pajak restoran 10%. Nah, itu adalah contoh dari pajak tidak langsung, karena akan menaikkan harga ya, yang dibebankan kepada pembeli, tapi kita membayarkannya bukan pada negara, tapi pada penjual. Ya.
Nah, misalnya seperti itu. Kalau kita makan ayam goreng di warteg dengan makan ayam goreng di Nyonya Suharti kan berbeda itu, ada pajak penjualannya sebesar 10%, ya. Dan itu dihitung dari transaksi dari pembelian yang kita lakukan, transaksi yang kita lakukan dengan restoran itu, ya. Nah, untuk berikutnya ada satu hal saja, karena memang ini adalah mata kuliah pokok-pokok saja, pengantar saja. Ada lagi timbulnya kewajiban pajak. Kenapa kewajiban pajak itu muncul? Ya, ini dari kontrak sosial yang nanti akan Anda bahas pada mata kuliah hukum pajak tersendiri. Ya, nah ada yang disebut sebagai pajak subjektif karena dikenakan atas orangnya. Nah, orang kan Anda sudah belajar tuh di pengantar ilmu hukum. Ada orang individu dan ada orang sebagai badan hukum. Nah, itu adalah pajak yang dikenakan secara subjektif karena orangnya memang punya beban pajak. Kemudian yang kedua adalah pajak objektif, ya, karena objeknya, karena objek tertentu maka jadi terkena pajak, ya. Misalnya hasil, saya punya gaji hasil, ini objeknya adalah penghasilan, gaji, ya. Gaji inilah yang menjadi contoh dari pajak objektif. Saya terkena pajak karena saya punya objek namanya gaji, gitu ya. Kemudian misalnya saya punya tanah PBB, pajak bumi dan bangunan, itu pajak objektif. Karena saya punya tanah, maka saya terkena beban pembayar pajak karena objek itu adalah milik saya. Ya, berbeda dengan pajak subjektif yang melihat kepada orangnya, bahwa orang ini yayasan, perseroan, ini memang kena beban wajib sebagai wajib pajak. Nanti akan ditentukan pada daftar wajib pajak. Ya, oke, demikian untuk bahasan kita pada pokok-pokok agraria. Nanti kita lanjutkan dengan pokok-pokok hukum acara.